Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu kembali dengan Bapak di mata pelajaran matematika. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang matematika keuangan. Ya. Ini adalah materi dari aplikasi barisan dan deret. Ya. Nah, aplikasi dari barisan dan deret yang akan dijelaskan kali ini adalah yang berhubungan dengan barisan aritmetika ya. Nah, baiklah, materi hari ini akan dijelaskan tentang bunga tunggal. Baiklah anak-anakku, eh, sebelumnya Bapak kasih dulu sebuah contoh persoalan-persoalan ya yang berhubungan dengan bunga tunggal. Contoh yang pertama nih ya. Nandia meminjam uang kepada Rentia sebesar Rp200.000. Telah disepakati bersama. Setelah 1 bulan, Nandia harus mengembalikan dengan tambahan sebesar 10 juta. Otomatis ya, 10.000 maksudnya. Otomatis ya, jadi kalau seseorang pinjam uang, setelah dalam waktu beberapa lamanya, ia harus mengembalikan ya, mengembalikan beserta dengan jasanya kan ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Arvenda menabung uang pada sebuah bank sebesar Rp200.000. Setelah 2 tahun, ia akan menerima tabungannya dengan tambahan sebesar 50.000 setiap 6 bulan. Nah ya, kalian mungkin ada yang pernah nabung ya, nabung di bank ya. Kalau menabung, kenapa orang nabung di bank? Kenapa orang menyimpan uang di bank? Nah, selain aman ya di bank itu, juga setelah beberapa waktu lamanya kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan itu disebut sebagai jasa atau bunga. Nah, inilah kenapa orang lain banyak yang menabung di bank ya, atau deposito dan sebagainya. Baiklah, sekarang kita ke pengertian bunga tunggal, anak-anak. Bunga tunggal adalah tambahan penghasilan ya. Jadi bunga tunggal itu tambahan penghasilan atau jasa yang diperoleh atas suatu modal yang dipinjamkan atau diinvestasikan atas persetujuan bersama. Nah, jadi ingat ya, harus ada kalimat terakhir nih, atas persetujuan bersama ya. Sebab kalau tidak disetujui secara bersama namanya rentenir ya, dari sepihak berarti ya. Jadi di sini adalah bunga tunggal itu bunga atau jasa yang diperoleh dari suatu modal yang dipinjamkan atau diinvestasikan. Nah, bagaimana besarnya bunga tunggal? Nah, bunga tunggal ini dihitung dari modal yang tetap. Modal yang tetap besarnya pada setiap periodenya sama berarti nilainya. Jadi tidak mengikuti perubahan jumlah saldo tabungan kita ya. Jadi bunga tunggal itu dihitung dari modal tetap, modal awal ya. Nah, sekarang ilustrasi bunga tunggal. Nah, perhatikan ya. Budi menabung uangnya di bank sebesar 1 juta. Jadi Budi nabung uang di bank 1 juta dengan bunga tunggal yang ditawarkan 10% per bulan. Maka ilustrasi besarnya bunga dan modal pada setiap akhir bulannya, nah ditunjukkan seperti tabel berikut ini. Nah, kamu perhatikan ya. 1 juta uang yang ditabung Budi. Bunganya 10% setiap bulan. Nah, berarti besarnya bunga setiap bulannya berapa? Kita kan tinggal mengalihkan ya. 10% dari 1 juta. Nah, 10%-nya dari 1 juta, berapa nilainya? Oke, betul. Yaitu 100.000. Nah, artinya, taruhlah misalkan Budi itu nabungnya 1 Januari ya, 2022. Uang masuk 1 juta nih. Nabungnya 1 juta. Kemudian, pada akhir bulan berikutnya, maka tabungannya sudah berbunga, yaitu 100.000. Makanya saldo di bulan
pertama ya adalah 1.100.000. Kemudian bulan berikutnya ya bertambah lagi bunganya 100.000. Kenapa sama, Pak? Karena kan tadi pengertiannya bahwa bunga tunggal itu adalah bunga yang dihitung dari modal yang tetap, yaitu 10%-nya dari 1 juta. Ya, jadi besarnya sama 100.000 mau bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Sehingga setiap bulan otomatis saldonya bertambah 100.000 ya. 1 juta jadi 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000 ya. Ini berarti akhir bulan pertama ya. Ini akhir bulan kedua, akhir bulan ketiga, dan seterusnya ya. Atau setelah 1 bulan 1.100.000, setelah 2 bulan uangnya 1 juta dan seterusnya. Baiklah. Nah, jika penyelesaian permasalahan tersebut ditulis dalam bentuk barisan aritmatika, maka akan menjadi sebagai berikut. Nah, perhatikan yang tabel tadi ya, yang tabel tadi. Suku pertamanya kita tulis 1 juta karena ini sebagai uang modal tabungan pertama, Budi ya. 1 juta. Nah, kemudian setelah 1 bulan tabungannya menjadi 1.100.000. Kemudian setelah 2 bulan tabungannya 1.200.000 dan seterusnya bertambah 100.000 sampai seterusnya. Artinya begini ya, dari barisan di atas didapat saldo tabungannya setelah 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun itu berarti ini kan, maaf, 1 bulan maksudnya. Setelah 1 bulan itu maksudnya jadinya dari 1 juta menjadi 1.100.000. Nah, ini kan sebagai U1 nih, yang 1 juta ya. 1 juta sebagai U1, kemudian setelah 1 bulan, nah bulan berikutnya ini adalah sebagai U2. Nah, berarti setelah 1 bulan adalah 1.100.000 atau sama dengan suku kedua. Nah, lihat ya. Setelah 1 bulan maka menjadi sama dengan U2. Nah, kemudian setelah 2 bulan, 1, 2. Nah, setelah 2 bulan, ini sama dengan suku keberapa? Ketiga. Nah, dan selanjutnya ya. Jadi setelah 1 bulan, suku kedua. Setelah 2 bulan, suku ketiga. Setelah 3 bulan, suku keempat, dan seterusnya. Sehingga saldo tabungan setelah N bulan, ya, setelah N bulan, maka di sini sama dengan MN. Ya. MN itu modal akhir. Ya. Modal akhir pada tahun kesekian. Tahun ke N berarti. Atau modal setelah N tahun. Ya. Nah, modal setelah N tahun, tadi kan setelah 1 tahun U2, setelah 2 tahun U3, setelah 3 tahun U3. Setelah N tahun, maka menjadi UN plus 1. Gitu kan ya? Kan ini 1 jadi 2, 2 jadi 3, setelah 3 jadi 4. Nah, setelah N tahun maka jadi N plus 1 sukunya. Suku ke N plus 1. Oke. Maka MN itu sama dengan UN plus 1. Nah, sekarang lihat. Rumus suku ke N. Barisan aritmatika. Ingat lagi ya. Kamu ingat lagi. UN aritmatika itu adalah ini nih. A ditambah N-1 kali B. Ya. Sehingga karena di sana MN itu harus sama dengan UN plus 1, maka UN plus 1 itu sama dengan A ditambah, kalau ini UN jadi N, kalau UN plus 1 maka jadi N plus 1 ya, N-nya berubah karena ini N plus 1 dikurang 1 kali B. Nah, ini kan 1 dikurangi 1 0 ya. Sehingga UN plus 1 sama dengan A ditambah N kali B. Nah, berubah jadi ini. UN plus 1 sama dengan A tambah N kali B. Nah, sekarang karena tadi MN itu sama dengan UN plus 1, maka otomatis si MN ini ya, MN itu modal akhir ya, modal akhir setelah N tahun ini itu harus sama dengan ini berarti kan.
ya. A ditambah N kali B, gitu ya. Nah, jika A suku pertama atau modal awal, nah kita simbolkan dengan MO ya, modal awal. Kemudian modal akhir itu MN tadi, modal setelah N tahun. Bunganya itu B, ya, dan suku bunganya itu I, bunga selama N periode itu BN, maka nah, MN sama dengan MO ditambah N kali B. Ingat ya, modal akhir itu ya, modal yang setelah dibungakan beberapa tahun itu otomatis nilainya akan membesar kan? Membesar dari mana? Ya dari modal awal ditambah dengan bunganya gitu ya. Terserah nanti bunganya mau 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun, pokoknya si bunga itu harus ditambahkan dengan modal awal, maka jadilah modal akhir kita gitu ya. Nah, nyari bunganya gimana? Nah, nyari bunga tadi kan yang 10% itu yang 100.000 itu 10/100 dikali dengan 1 juta ya. Yang 1 jutanya MO, yang 10%-nya adalah suku bunga I. Jadi bunga itu dicari dari I kali MO ya. Nah, sekarang BN. BN itu sama dengan bunga selama N periode. Nah, kalau selama 1 periode kan hanya dicari I kali MO aja ya, atau sama dengan bunga ke-1 gitu. Nah, kalau bunga kedua berarti yang bunga tadi tinggal dikali 2. Kalau bunga ketiga ya yang 100.000-nya kali 3 gitu ya. Kalau BN otomatis N kali B. Sehingga ini adalah yang pertama rumus untuk mencari modal akhir ya, setelah N tahun atau N periode. Kemudian B itu adalah besarnya bunga setiap I kali MO, dan BN itu besarnya bunga setelah beberapa periode, setelah N periode. Oke, itu definisi dari bunga tunggal ya beserta rumusnya. Jadi konsep yang harus ditanamkan pada diri kalian adalah kalau kita mencari modal akhir, otomatis harus lebih besar dari modal awal pokoknya. Ya. Jadi modal akhir itu modal awal si MO ditambah dengan bunga. Nah, ya. Kalau bunga tiap bulannya 100.000, kalau ditanya modal setelah 2 bulan, ya berarti 100.000-nya harus dikali 2 bulan, jadi 200.000 gitu ya. Jadi modal awal kita ditambah 200.000 gitu. Itu konsep sederhananya begitu ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal ya. Kita ke contoh soal, Bapak akan kerjakan ya dengan nah ya, oke, terlihat ya di layar. Nah, baiklah. Yang pertama nih, suatu modal sebesar 1 juta dibungakan dengan bunga tunggal 2% per bulan. Nah, tentukan bunga setelah 1 bulan. Nah, otomatis ya, ini kan kita langsung saja bahwa di sini bentar ya. Nah, diketahui apa di sini? Diketahui ini M apa namanya? MO ya. MO itu berapa? 1 juta ya. Oke. Kemudian ini yang 2% apa? I. Nah, ya, I-nya adalah 2%. 2%. Nah, yang ditanyakan adalah bunga setelah 1 bulan. Nah, berarti kan di sini yang ditanya adalah B1 gitu ya. Nah, B1 sama dengan bunga itu adalah I kali M gitu kan tadi. I kali M. M-nya M apa? MO.
Sehingga nanti kita cari 2/100 dikali dengan berapa? 1 juta. Nah, jadi berapa tuh hasilnya? Nah, ini coret ya. Nah, dibagi 2 dikali 10.000 jadi 20.000. Nah, ini adalah bunga bulan pertama. Nah, sekarang bunga bulan kedua, berarti B2 kan? Nah, B2 bagaimana? Ya, kan bunga tiap bulannya sama kalau bunga tunggal. Jadi kalau ditanyakan bunga selama 2 bulan, ya udah aja per bulannya berapa kali 2. Nah, 2 kali 100.000 gitu kan. Bunga kali 20.000 ya. Nah, jadi berapa? 40.000. Ya. Sekarang yang C, bunga selama 5 bulan, berarti B berapa? B5. B5 itu berarti ya 5 dikali dengan 20.000. Jadi berapa? Jadi 100.000 ya. Nah, bagaimana nomor 1? Apakah bisa dipahami anak-anak? Nah, baiklah ya. Eee, kalau ini sudah dipahami, kita ke contoh soal nomor 2 ya. Baiklah, nomor 2, Budi menabung di bank sebesar 1 juta dengan bunga tunggal 6% per tahun. Tentukan besarnya bunga setelah menabung 3 tahun, 3 bulan, 36 hari. Nah ya, ini kalau nabung di bank ditanya bunganya jarang ya, yang menanyakan bunganya selama 36 hari, oh jarang sekali ya. Tapi nggak apa-apa, di matematika itu ada aja lah ya. Nah, sekarang lihat, apa yang diketahui di sini anak-anak? Yang diketahui di sini adalah apa, yang pertama MO, nah, selalu modal awal, yaitu berapa? 1 juta. Nah, terus bunganya, suku bunganya I, yaitu 6%. Per apa di sini? Per tahun. Nah, ingat ya. Kemudian tentukan besarnya bunga setelah 3 tahun. Nah, waktunya di sini ya, N-nya di sini adalah 3 tahun, 3 bulan, 36 hari. Nah ya, Pak, bagaimana ini ada 3 waktu, Pak? Nggak jadi masalah. Kita hitung satu persatu saja ya. Dari mulai apa? Yang 3 tahun. Jadi bunga selama 3 tahun. Nah ya, bunga 3 tahun adalah, nah berarti lihat, salah satu syaratnya nih, suku bunga dengan periode waktu dibungakan itu harus sama ya. Nah, kalau harus sama, kalau sudah sama nggak ada masalah. Seperti ini, bunganya per tahun, lamanya 3 tahun. Nah, tahun dengan tahun nggak ada masalah. Jadi tinggal begini aja, 6/100 gitu ya, 6/100, nah dikali berapa? Dikali modal awal, nah dikali 1 juta, ya. Kemudian dikali berapa? Dikali 3, nah selesai. Ya. Jadi berapa itu semuanya? Itu semuanya adalah ini ya, 6 kali 10.000, 60.000 kali 3, 180.000. Nah, itu bunga selama 3 tahun ya anak-anak ya. Nah, sekarang bagaimana bunga selama 3 bulan? Nah, kamu lihat. Nah, ininya mah nggak ada masalah ya, pasti ininya mah sama, 6/100 dikali dengan 1 juta, sama ini mah. Karena yang namanya bunga itu suku bunga kali M0 kan gitu. Nah, hanya dikalikan waktunya berapa. Nah, perhatikan, suku bunganya tadi per apa? Per tahun. Nah, ini dibungakannya cuman beberapa bulan, cuman 3 bulan, nggak nyampe setahun kan, ya.
Nah, berarti seperberapanya 3 bulan dari setahun itu. Nah, berarti 3 dari berapa? 3 per berapa? Per 12. Aduh, ada yang tahu 12 dari mana? Nah, 12 itu karena 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Oke? Nah, ya. 3 per 12 kalau disederhanakan jadi berapa ini? 1/4. Oke? 3 bulan itu kan 1/4 tahun ya. Benar nggak? Iya, benar ya. Nah, sekarang tinggal dihitung saja ya. Nah, ini coret ya. Coret. Nah, sekarang 6 dikali 10.000, 60.000. Nah, 60.000 bagi 4 berapa? 15.000. Nah, itu bunga selama berapa? 3 bulan ya. Oke, itu bunga selama 3 bulan. Nah, sekarang bunga selama 36 hari. Nah, ya, 36 hari. Nah, sekarang lihat. Di sini kan ada tulisan di soalnya, anggap saja 1 tahun 360 hari ya. Berarti itu sama dengan rata-ratanya sebulannya 30 ya. 30 kali 12 bulan kan 360 hari ya. Jadi nanti di soal kalau ada keterangan seperti ini ikuti saja. Berarti setahunnya 360 hari. Nah, di sini dibungakannya hanya 36 hari ya. Berarti sepersepuluhnya ya. Oke. Jadi 6/100 gitu. Dikali dengan 1 juta dikali dengan 36/360 ya. Ini disederhanakan jadi 1/10. Terus dikalikan, ini coret ya. Nah, ini coret, terus ini satu lagi coret. Jadi 6 kali 1.000, 6.000. Nah, nah, jadi di sini besar bunga gitu ya, selama 3 tahun, 3 bulan, 36 hari adalah dijumlahkan 180 tambah 15.000 tambah 6.000 jadi berapa? 201.000. Nah, gitu ya. Ini nomor 2. Oke. Nah, sekarang nomor 3. Nunik menabung di bank 4 juta. Nunik Nunik uangnya banyak ya, jadi nabungnya enggak 1 juta, 4 juta. Dibungakan dengan bunga tunggal 3% per semester. Nah, sekarang bunganya per semester nih, ya. Selama 2 tahun 6 bulan. Nah, perhatikan tadi kan syaratnya suku bunga dengan lamanya harus sama kan? Nah, sekarang ini bunganya per apa ini? Per semester. Lamanya 2 tahun 6 bulan. Artinya kan ini harus dirubah menjadi semester kan tadi harus sama kan? Ya. Oke, sekarang 1 semester berapa bulan? 6 ya. 1 semester 6 bulan. Jadi ya di sini 2 tahun 6 bulan gitu ya, itu sama dengan berapa semester? Berapa semester nih? Oke, betul, 5. Nah, 5 semester ya. Karena kan 1 semester 6 bulan ya. Kamu kan dibagi rapot semester ke-1, semester ke-2. Oh, berarti setahun ada 2 semester ya. Berarti kalau setahun 2, kalau 2 tahun 4 gitu. Yang 6 bulannya pas 1 semester. Jadi 4 tambah 1 jadi berapa semester? 5 semester. Nah, sekarang sudah sama, Pak. Nah, suku bunganya kan suku bunganya ini juga sama dengan 3% ya, 3%, bentar ya, per semester. Gitu ya. Nah, jadi sudah sama kan? Semester-semester. Maka nyari bunga itu adalah bunga bunga kelima berarti ini ya, bunga semester ke-5 semester berarti. B5 adalah
3/100 dikali dengan 4 juta, ya, dikali dengan 5. Oke. Nah, ini coret ya. 3 kali 4 12. 12 kali 5 berapa? 60. Ini nolnya berapa? 4 ya. Heeh. Jadi, besarnya bunga selama 5 semester atau selama 2 tahun 6 bulan adalah 600.000. Nah, sekarang ini ada 2 pertanyaannya, ada besarnya bunga, ada tabungan akhir. Nah, kalau tabungan akhir berarti MN ya. Berarti M berapa ini? Ya M5 berarti. Maka M5-nya berapa? M5-nya adalah MO ditambah B5 gitu ya. Jadi berapa? 4 juta ditambah 600.000. Jadi 4.600.000 rupiah. Nah, ini adalah nomor 3 ya. Paham ya? Jadi kalau ada satuannya per semester, nah waktunya harus dirubah dulu ke semester. Oke? Nah, sekarang selanjutnya. Indra menyimpan uang di bank sebesar 3 juta dengan bunga tunggal persen setahun. Setelah 4 tahun, uang Indra jadi 4.200.000. Nah, ini mah berarti uangnya kan tabungannya asalnya MO gitu ya. Diketahuinya ini MO nih. Ini MO gitu ya. Diketahui ada MO 3 juta nih ya. Terus ME-nya berapa nih? MN, bentar ya. ME-nya aduh kok tipis ya, bentar ya. ME-nya berapa? 4.200.000. Oke. Berarti besarnya bunga berapa nih? Bunga selama berapa? Bunga selama 4 tahun nih. Ya tinggal dikurangi aja kan ya. Uangnya dari 3 juta menjadi akhirnya 4.200.000 berarti bertambah berapa? Bertambah 1.200.000. Nah, ya. Berarti di sini kamu rumus bunga dulu. Rumus bunga itu gimana? B4 sama dengan I gitu ya. I-nya mana? P persen. P persen dikali dengan M. Oh, MO-nya berapa? MO-nya 3 juta. Kemudian dikalikan dengan 4. Nah, karena kan B-nya B4. Nah, tinggal dimasukin B4-nya berapa? 1.200.000 sama dengan ya. Ini berarti dikalikan nih, ini coret ya. Ini coret. Nah, 30.000 kali 4, 120.000 P gitu ya. Nah, berarti P-nya berapa? P-nya adalah 1% atau 10%. Ya. Nah, per tahun. Oke. Nah, itu nomor 4 ya. Nah, sekarang nomor 5, Andri menyimpan uang di bank sebesar 600.000 dengan bunga tunggal 4% per tahun. Setelah berapa bulan uangnya menjadi 612.000. Nah, sama ini juga. Ini juga sama. Nah, MO-nya berapa? 600.000. ME-nya berapa? ME-nya berapa? ME-nya itu adalah 612.000. Oh, berarti bunganya berapa? Bunganya hanya 12.000 kalau gitu ya. Bunganya hanya 12.000. Nah, karena kan bertambahnya cuma 12.000. Nah, ini mah yang I-nya sudah ada nih. I-nya sudah ada 4% per tahun ya.
Yang ditanya berapa bulan gitu ya. Uangnya dari 600 menjadi 612. Nah, karena ini suku bunganya per tahun, waktunya hanya beberapa bulan. Nah, seperti tadi, setahun ada berapa bulan? Ada 12 bulan. Berarti rumusnya bagaimana? Ya, rumusnya jadi begini nantinya. Bunga selama adalah eh, P per 100 dikali dengan MO dikali dengan berapa tadi? N. Nah, karena kan hanya beberapa bulan ya, N per, nah, berapa dalam setahun berapa bulan? 12 gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini ditanya setelah berapa tahun uangnya menjadi 612.000, yang berarti kali N saja, nggak usah dibagi 12. Nah, kayak tadi ya, kali N saja. Kalau ditanyanya berapa hari uangnya jadi segitu, nah berarti N per 360. Kenapa? Karena setahun 360 hari ya. Nah, tinggal dihitung B-nya berapa? 12.000 di sini. P per 100, 4 per 100 dikali berapa? Dikali 600 di sini. Nah, dikali N per 12 gitu ya. Nah, ini kan N per 12 1 per 3 ya. Oke. Ini 1 per 3 nih. Nah, ini coret ya. Nah, 6.000 dibagi 3 berapa? 2.000. Nah, berarti 12.000 sama dengan 2.000 N gitu ya. Maka N-nya berapa? N-nya adalah 12.000 bagi 2.000 sama dengan 6 bulan. Oke. Nah, baiklah anak-anakku, itulah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan eh, kalian semua bisa memahami dan mengerti dengan baik. Eh, yang harus kamu pahami adalah, ingat yang pertama adalah ya anak-anakku, ini 1 tahun. Nah ya, 1 tahun adalah eh, berapa bulan? 12 bulan ya. Jadi 1 semester itu sama dengan berapa? 6 bulan. Ya. Satu satu bulan, nah, cowok ya, itu 4 bulan. Ya. Kemudian 1 triwulan, ini ingat ya, ini harus diingat nih. Triwulan itu sama dengan 3 bulan. Jadi kalau begitu 1 tahunnya berapa semester? 2. 1 tahunnya berapa catur bulan? 3. 1 tahunnya berapa triwulan? Adalah 4. Oke. Sehingga kalau ada soal begini anakku ya, perhatikan. Ini soal nih. Ini soal lagi ya. Diketahui nah, MO sama dengan 1 juta lah misalkan ya. Nah, kemudian I-nya sama dengan 2% per semester ya. Kemudian waktunya ya 3 tahun 3 tahun 3 bulan. Nah, coba berarti kamu rubah dulu kan ya. Yang 3 tahun itu berapa semester? 3 kali setahunnya kan 2 ya. Berarti berapa? 6. Ya. Kemudian yang 3 bulannya ya, berarti 3 per berapa? 3 per 12. 12 atau 6? Ayo, 3 per 6 ya, betul ya. Jangan terkecoh ya. Kenapa? Karena ini bunganya setiap semester. Kalau setiap semester kan 1 semester kan 6 bulan tadi ya. Heeh. Kalau yang di atas tadi ini bunganya per tahun. Nah, setahun 12 bulan ya. Jadi di sini 3/6 ya. Atau sama dengan 1/2 ya. Nah, sehingga nanti
Begitu kalian mengerjakan soal, ya, maka di sini otomatis ya ini setengah ya. I atau bunga sama dengan 2/100 dikali 1 juta gitu ya. Kali dengan berapa? Kali dengan 6. Ini bunga yang pertama ya, bunga yang 6 semester. Nah, ini coret ya. 10.000, 20.000 kali 6, 120.000. Tuh ya. Kemudian bunga yang 3/6 atau 1/2-nya, ya berarti 2/100 kali 1 juta dikali setengah, gitu ya. Coret, coret. Jadi berapa? Sama dengan 10.000. Nah, jadi bunga selama 3 tahun 3 bulan itu adalah 120 tambah 10.000, jadi 130.000 ya. Pokoknya ini menyesuaikan saja ya. Kalau bunganya misalkan bunganya selama per 1 bulan, pasti ini bukan 6 ya. Bukan 6, pasti akan berubah lagi. Karena harus dikali 3, berarti 9 bulan, 3 kali 3. Nanti ininya bukan 3/6, tapi 3/4, karena ini per bulan ya. Kalau per triwulan 3/3, per semester 3/6. Oke, baiklah. Sampai di sana dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya, kalian bisa dipahami. Nanti Bapak akan berikan tugas ya di LMS dan kalian kerjakan. Silakan dikumpulkan tugas individu secara mandiri di LMS, paling lambat tenggat waktunya 2 hari dari sekarang ya. Terima kasih. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa setelah kalian simak video ini, eh, berikan like ya dan komen serta subscribe-nya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.